Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lanjut membahas latihan soal yang ke-6. Nah, di sini sudah muncul soal yang ke-6. Tuliskan sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5. Yang dimana A-nya itu adalah 5. 5 itu langsung saja ya. Karena di sini 5 pangkat 1. Kalau 625 itu kita ubah dengan perpangkatan dengan basis 5, berarti 625 dibagi dengan 5, berarti 125. Lagi dibagi dengan 5, itu hasilnya 25. Lagi dibagi dengan 5, 5 pangkat 5 kali 5, berarti ada berapa kali 5? 1, 2, 3, 4, berarti 625 sama dengan 5 pangkat 4. Oke, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Oke, di sini ada 15.625 dibagi dengan 5 itu hasilnya 3.125. Lagi dibagi dengan 5 itu 625. Lagi dibagi dengan 5 itu 125. Lagi dibagi dengan 5 ada 25, dan dibagi dengan 5 lagi itu hasilnya 5. Jadi kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 5 pangkat 6. 15.625 itu adalah 5 pangkat 6. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, di sini ada 125. 125 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 25. Lagi dibagi dengan 5, hasilnya 5. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi 125 adalah 5 pangkat 3. Nah, seperti itu ya adik-adik. Gimana? Sampai sini udah paham kan? Yang selanjutnya kita lanjut di nomor 7. Tentukan hasil dari operasi berikut ini. Yang pertama ada 5 tambah 3 kali 2 pangkat 4. Oke, di sini ada yang pertama 5 tambah 3 kali 2 pangkat 4. Nah, ingat urutan operasi penjumlahan kalau ada tambah kali dengan pangkat, mana yang didahulukan duluan? Otomatis yang didahulukan duluan adalah pangkat. Jadi kita sederhanakan dulu pangkatnya. 5 tambah 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sama dengan 5 tambah 3 kali 16. Ada penjumlahan dan perkalian. Mana lebih kuat? Perkalian. Jadi 5 ditambah dengan 3 kali 16 itu 48. Nah, setelah terakhir baru kita jumlahkan 5 tambah 48 adalah 53. Nah, oke. 53 ya, bukan 533. 53. Kita hapus dulu. Oke. Kita lanjut di jawaban B, ada 1/2 dikali dengan 6 pangkat 3 kurang 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2. Sehingga di sini jawabannya adalah setengah kali 6 pangkat 3 itu hasilnya berapa? 6 pangkat 3 adalah 216 dikurangi dengan 4 pangkat 2, 16. Nah, hasilnya 1/2, 216 kurang 16 itu adalah 200, dan setengah dikalikan dengan 200 itu sama dengan setengahnya 200 adalah 100. Nah, seperti itu ya. Jadi jawaban B adalah 100. Kita lanjut di nomor C, ada 8 tambah 3 kali negatif 3 pangkat 4. Ingat, kalau negatif pangkatnya genap itu hasilnya selalu positif. Sehingga di sini hasilnya adalah ada tambah kali pangkat. Dahulukan yang pangkat. Sehingga di sini 8 tambah 3 kali
negatif 3 pangkat 4, kita tahu sendiri 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Nah, setelah itu 8 ditambah dengan 81 ini kita kalikan lagi dengan 3. Kalikan lagi dengan 3 sehingga hasilnya adalah 243. Ingat kenapa? Karena penjumlahan dan perkalian yang lebih kuat sehingga didahulukan yang ini, ya. Oke, 243 ditambah 8 itu sama dengan 251. Nah, sampai di sini gimana? Sudah paham? Kita lanjut di soal E. Soal D. Soal D ada 6 pangkat 4 kurang 4 pangkat 4 dibagi dengan 2. Nah, di sini ada 6 pangkat 4, 6 pangkat 4, 4 pangkat 4, tapi ada kurungnya juga, bagi 2. Sama juga pangkatnya dulu disederhanakan sehingga di sini 6 pangkat 4 itu sama dengan 1296 dikurangi dengan 4 pangkat 4, berarti 4 dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 256 dibagi dengan 2. Oke, kita lanjut. 1296 itu kita kurangi dengan 256 yang ini nih. Kita kurangi dia. Jadi hasilnya adalah 1040 dibagi dengan 2. Nah, 1040 bagi 2 itu adalah 520. Jadi hasilnya adalah 520. Oke, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Oke, bagian yang E. Bagian yang E di sini kita lanjut. Bagian E 1/4. Kita hapus dulu, nanti dikira ini adalah tanda negatif. Oke. 1/4. 1/4 pangkat 4 dikali dengan negatif 1/3 pangkat 2. Ingat, di sini negatifnya dalam kurung, dipangkatkan dengan bilangan genap, berarti hasilnya adalah positif. Nah, jadi 1/4 pangkat 4 berarti di sini adalah 1 kali 1 kali 1 sebanyak 4 kali, itu hasilnya tetap 1. Penyebutnya 4 kali 4 sebanyak 4 kali, hasilnya 4 pangkat 4 tadi 256 dikali dengan 1/3 kali 3 adalah 9. Nah, di sini 1/9. Kita tinggal kalikan antara 1/256 dikali dengan 1/9. Nah, di sini ya. Jadi hasilnya 1 kali 1 itu adalah 1/256 dikalikan dengan 9 itu sama dengan 2304. Oke, 2304 ya. Nah, sampai sini sudah paham? Kita lanjut di bagian yang F. Pada bagian yang F ada 1/4 pangkat 4 dibagi dengan negatif 1/3 pangkat 2. Nah, di sini dibagi nih. Berarti karena negatifnya di luar kurung, berarti hasilnya nanti adalah negatif. Positif bagi negatif itu tetap negatif. Sehingga di sini 1/4 pangkat 4 itu 1/256. Kita tulis saja di sini 1/256 dibagi dengan negatif 1/9, sehingga di sini nanti 1/256 itu dibagi dengan 1/9, hasilnya adalah 9
negatif 9 per 256. Jadi gitu ya adik-adik. Kok bisa hasilnya negatif 9 per 256? Kok bisa? Karena di sini kita ingat operasi pada pembagian pada bilangan pecahan itu 1 per 256 dibagi dengan negatif 1 per 9. Kita anggap negatifnya di luar sini ya, 1 per 9 itu sama dengan kita ubah perkalian tapi dibalik, 1 per 256 dikali dengan 9 per 1, sehingga di sini 1 kali 9 itu sama dengan 9, 256 kali 1 itu sama dengan 256. Karena di sini ada tanda negatif, kita jangan lupa dia tanda negatif, di sini juga tanda negatif, jadi hasilnya negatif 9 per 256. Nah, sampai di sini gimana? Sudah paham kan adik-adik? Oke. Kita lanjut di nomor 8. Di nomor 8 ada 7 pangkat X itu sama dengan 343. Berarti di sini ditanya X-nya 7 pangkat berapa yang menghasilkan 343? Nah, seperti itu ya. Atau ini pertanyaan lainnya adalah yang ditanya 343 kita ubah ke dalam basis 7. Jadi di sini 343 itu kita ubah ke dalam bentuk basis 7, 343. Nah, ketika kita ubah ke dalam basis 7 itu artinya kita bagi dengan 7, itu hasilnya 49. 49 bagi 7 lagi adalah 7. Berarti pangkat berapa nih? 343 sama dengan 7 pangkat 3, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, sama juga dengan 64. Kita lihat 64, 2 bagi berapa? 32. 2 bagi 2, 32 bagi 2, 16. Bagi 2 lagi 8, bagi 2 lagi 4. Bagi 2 lagi 2. Jadi hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini 2 pangkat 6. Jadi X-nya adalah 6. 10.000. Nah, ini yang paling mudah nih. 10.000 kita langsung saja karena 10.000 itu 10 pangkat. Kita hitung jumlah nolnya ada 4, berarti 10 pangkat 4 sama dengan, berarti X-nya adalah 4. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, 625 kita ubah ke dalam basis 5. Berarti 5 pangkat berapa? 125 bagi lagi dengan 5 itu 25, bagi lagi dengan 5 itu 5. Jadi hitung 1, 2, 3, 4. Jadi 5 pangkat 4 atau X-nya sama dengan 4. Nah, seperti itu ya adik-adik. Gimana? Sudah paham kan? Oke, jika sudah paham sampai di sini dulu pembahasan soal kita. Kita akan lanjut di pembahasan soal berikutnya pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, and share.